Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini. Dalam renungan harian, bagaimana kabar semua pada hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong ya pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, semoga bersama-sama dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami yang senantiasa Engkau berikan kebaikan, yang senantiasa Engkau berikan kesabaran, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan cinta kasih-Mu, dengan tidak meremehkan satu sama lain, dan kiranya Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami untuk kami tetap menebarkan kebaikan dan kasih kepada sesama kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menerima kebaikan-Mu melalui sabda-Mu, kiranya firman Tuhan tetap menjadi penyemangat di dalam kami menapaki hari demi hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 50. Mazmur 50 ayat yang pertama hingga ke-6. Mazmur 50 ayat yang pertama hingga ke-6. Demikian firman Tuhan. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagilah kita dari yang baca, mereka menerapkan, merefleksikannya dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Jadi di sebuah desa terdapat desa yang dipenuhi dengan satu jenis burung, yaitu burung kakak tua. Hampir di setiap tempat dipenuhi dengan burung kakak tua. Di setiap rumah, di setiap pohon, di setiap kandang-kandang dihiasi semua dengan burung kakak tua. Suatu hari tiba-tiba datanglah seekor burung elang. Warga sekitar semua kaget. Ih, burung apa itu? Aku baru pertama kali melihat burung seperti itu. Kok berbeda jenisnya? Mungkin ada yang berpikir, itu burung yang mungkin kena kutukan, mungkin itu burung yang berbeda jenis dan sebagainya. Tapi karena memang desa tersebut dikenal atau familiar disebut dengan desa kakak tua, akhirnya mereka menangkap burung elang tersebut, kemudian diukir bulu-bulunya, kuku-kukunya, paruhnya dipotong menyerupai seperti burung kakak tua. Ketika warga sekitar sudah makeover, mendandanin burung elang tersebut, pada akhirnya memang sekilas mirip, bentuknya mirip seperti burung kakak tua. Namun hal yang tidak bisa dipungkiri adalah sifat dan karakter dari burung elang sangat berbeda dengan burung kakak tua. Mungkin burung kakak tua jinak, bisa lebih enak diajak komunikasi, mungkin burung elang lebih agresif dan sebagainya. Akhirnya orang tersebut ya sudah, memang tidak bisa dipaksakan bahwa ini burung elang dan ini burung kakak tua. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita saat ini yang mendengar, menyaksikan dan menonton renungan harian pada hari ini, kita adalah pengikut Kristus. Kita sudah jelas ditebus oleh Kristus. Tetapi apakah hidup kita menyerupai Kristus? Kita rajin beribadah, kita selalu memberi persembahan, kita setia untuk berdoa. Tapi apakah hidup kita
sudah sejalan dengan ibadah yang kita lakukan, sudah sejalan dengan hal-hal baik yang kita lakukan di gereja, kita dengarkan dalam firman Tuhan. Sudahkah kita sejalan? Mazmur 50 ayat 1 hingga 23, kalau Bapak Ibu baca pasal ini secara keseluruhan, baca kita pada hari ini adalah Mazmur Asaf. Asaf adalah ahli musik keturunan suku Lewi, dan itu berarti hidup Asaf terikat dengan sebuah pelayanan di bait Allah. Dan Mazmur ini menjadi sebuah perenungan, pengajaran, pembelajaran, peringatan tentang ibadah yang sejati di dalam diri kita. Ibadah sejati merupakan sebuah panggilan yang bukan hanya tertulis dengan huruf IBADAH, bukan hanya sekedar yang kita lakukan setiap minggu sebelum pandemi ataupun saat ini kita nonton di YouTube. Ibadah sejati bagaimana kita melakukannya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak orang berlomba-lomba untuk memberikan persembahan sebanyak-banyaknya untuk gengsi. Masih banyak orang yang meremehkan satu dengan lainnya. Masih banyak orang yang membanding-bandingkan. Masih banyak orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Oh iya, aku ibadah, tapi hati dan pikiran kemana-mana. Iya, Kristen di KTP, tapi imannya entah kemana. Ketika pada hari ini mengatakan adalah ibadah sejati. Ibadah sejati adalah hal yang mutlak yang harus kita lakukan, baik itu secara ritual dalam ibadah kita memuji Tuhan, tapi setelah itu wajib kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau Amos saat ini pandemi kami tidak bisa ibadah, betul, ibadah tidak bisa ibadah dalam gereja. Tapi saat ini kita mempunyai kesempatan untuk ibadah di rumah bersama-sama dengan keluarga. Yang dulu tidak pernah bersama dengan keluarga, saat ini kita bersama-sama dengan keluarga. Itulah ibadah sejati. Kita melihat, oh istri kita, oh suami kita, oh anak kita, orang tua kita. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan, kita lakukan dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas. Itulah ibadah sejati. Dan Tuhan sangat mengecam bagi setiap mereka yang hanya cantik di luar, ganteng di luar, bagus secara tampilan, tapi jelek di dalam hati. Hehe, aku habis ibadah diposting, dibuat status, biar terlihat habis ibadah. Tapi di dalam kehidupan nyata, on the real life, sudahkah kita melakukan ibadah yang sejati? Dan firman Tuhan kita juga menegaskan bahwa Allah menghendaki umatnya untuk hidup serasi dengan apa yang telah dilakukan di dalam ibadah. Ibadah sejati bukan hanya ritual di tempat ibadah, melainkan sikap dan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah tidak dapat disogok dengan kita memposting, oh sudah ibadah. Allah tidak bisa disogok dengan berpersembahan yang banyak. Allah hanya senang ketika kita betul-betul menekuni ibadah kita dan mempraktikannya. Percuma setiap minggu kita ibadah tapi hati kita bobrok. Ibadah dan kehidupan nyata harus diimbangi dengan baik. Apa yang telah kita terima, kita keluarkan juga dengan baik. Jangan sampai kita menerima firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya. Sama saja kita pelit. Mungkin kita baik, sering memberikan bantuan, tapi kita tidak memberikan hal-hal baik apa yang telah kita dengar, telah kita saksikan dalam firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa ibadah sejati juga kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang nyata, bukan hanya di status sosial, di posting, tapi on the real life. Dalam kehidupan nyata kita praktikkan ibadah sejati kita yang sesungguhnya. Saling membantu, saling menopang, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah. Kiranya kami Tuhan tetap melakukan ibadah kami yang sejati, bukan hanya sebatas ritual semata, bukan hanya sekedar update status kami telah ibadah, melainkan kami mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami kembali hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, menopang mereka, menolong mereka, sehingga orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali bangkit, dapat kembali tersenyum di dalam sakit penyakitnya, dan mereka merasakan jamahan Tuhan yang betul-betul nyata, sehingga mereka dapat bersuka cita di dalam kesembuhannya. Kiranya Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami, kiranya Tuhan menjaga, Tuhan memberi berkat kami, sehingga kami mensyukuri setiap apapun yang boleh kami terima. Inilah doa dan permohonan kami serahkan yang dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat dan hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Saya berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus berkati.